nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas kok bisa feedback event dan meeting nanti kita bisa diskusikan. Tapi pada saat ini saya ingin menyampaikan bahwa saya nanti bersama Pak Triwidi akan mendampingi Bapak Ibu sampai selesai ya. Nanti kelas laras dan jangan ragu-ragu bertanya. Insya Allah 24 jam. Kalau saya buka HP ya, jadi mohon maaf kalau misalnya jawabnya agak terlambat ya, mohon dimaklumi. Itu sebelumnya mohon izin Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Saya sebentar bahwa nama saya sudah di buku panduan dan ini sudah tertera bahwa saya Suharjito. Jadi S1 saya di ISI Yogyakarta, S2 juga di ISI. Ya. Terus di Lembaga Teknik saya bersama-sama Mas ini diamanahi sebagai pengemban teknologi pembelajaran ya Bapak Ibu. Itu screen saya udah kelihatan. Sedang proses, Mas Jito. Oke, kasih. Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar namanya salah satu metode pembelajaran yang bisa kita pakai. Ini bisa dipakai baik secara tatap muka maupun secara daring. Mas Jito, interupsi sudah tampak ya, untuk share screen-nya. Sudah tampak ya? Sudah. Oke. Halo. Oleh organized learning environment, Bapak Ibu lupa menarik di kelas masing-masing, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sudah biasa memakai pembelajaran daring, sudah biasa memakai Webex, sudah biasa memakai Zoom, sudah biasa memakai Google Classroom atau Google Meet dan lain sebagainya. Khusus di kelas selaras kita ini kita menggunakan dua media pembelajaran nanti yang digunakan untuk tatap maya ya Bapak Ibu, yaitu adalah Webex dan Zoom. Nah, salah satu model yang akan kami kenalkan mungkin dari Bapak Ibu yang belum kenal atau mungkin sudah ada, nanti kita perdalam lagi, itu adalah SOLE, Self-Organized Learning Environment. Jadi kalau di Indonesia kan ya mungkin semacam lingkungan yang bisa belajar secara mandiri, kita menciptakan sendiri gitu. Itu, nah kenapa Bapak Ibu harus mempelajari metode ini? Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa ternyata tanpa dibuka, tanpa dinyana, kita itu dihadapkan oleh sebuah virus yang kasat mata dan mungkin baru pertama kali ini kita mengalaminya, yang namanya COVID-19 ini. Sampai-sampai pemerintah itu mengeluarkan edaran seperti ini ya Bapak Ibu, yang ya, surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Bapak Ibu sudah tahu bahwa poin-poinnya ada belajar di rumah, ada PPDB, dan ada ujian nasional yang bagus, kan ada ujian bola. Tapi saya ambil ya belajar di rumah ini ya, poin yang pertama yaitu Bapak Ibu diminta oleh pemerintah selama COVID ini belum berakhir ya, meskipun gugus tugas sudah dibagikan, ternyata belum berakhir COVID Bapak Ibu. Hari kemarin aja penambahannya itu masih 1.800 sekian. Artinya di Indonesia, di tempat kita ini, penularannya itu masih terjadi terus-menerus. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama. Nah, poin yang pertama yang saya tebalkan itu adalah dilarang membebani proses belajar secara daring dengan rangkaian kurikulum. Nah, ini yang harus Bapak Ibu ketahui. Oke, kita mencapai kurikulum, tapi jangan sampai membebani siswa yang ada di rumah. Karena Bapak Ibu mungkin dalam sejarah baru kali ini siswa-siswi kita, peserta didik kita, murid-murid kita itu merindukan sekolah.
merindukan guru, merindukan bangku kelas, merindukan kursi, merindukan teman-temannya. Padahal biasanya yang mereka rindukan adalah libur. Tapi ketika ini diliburkan terus, kita itu sekarang sudah sampai pada titik jenuh ya. Di rumah itu mau ngapain aja. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Lah, ketika Bapak Ibu diharuskan melaksanakan pembelajaran secara daring di rumah, nah ini jangan sampai membebani, jangan sampai hanya dikasih tugas dan lain sebagainya. Karena di Permendikbud di SK Mendikbud ini juga menekankan nomor 2 bahwa materi yang difokuskan adalah pendidikan kecapapan hidup. Nah, artinya capaian kurikulum tidak diabaikan, tapi tetap kita pakai dengan istilahnya kita turunkan level pencapaiannya sampai COVID ini mereda. Terus yang ketiga diperkuat lagi tugas dan aktivitas disesuaikan dengan kondisi siswa, akses dan fasilitas. Nah, saya ada beberapa pengalaman anak-anak saya, teman-teman saya itu sampai mengerjakan tugas itu lihat buku itu seperti trauma. Karena apa? Baik ibu guru yang di sekolah ketika dilaksanakan pembelajaran daring hanya memberi tugas, anak-anak silakan memberi tugas. WA wae, Halaman ini diklat, WA. ya di diklat ya. Halaman ini, buku ini silakan dibuka terus dikerjakan, hasilnya di foto atau dikirim ke Google Classroom atau dikirim linknya atau dikirim ke WhatsApp group dan lain sebagainya. Tapi itu terus yang dikerjakan. Nah, anak-anak pasti mencapai titik kebosanan. Jangankan anak-anak kita aja pasti seperti itu. Itulah latar belakang kenapa kita melaksanakan diklat selaras ini. Supaya Bapak Ibu mempunyai metode penyampaian yang bisa tercapai dan bisa menyenangkan anak-anak. Artinya mereka itu menerima dengan senang hati tanpa terbebani. Nanti kita bisa diskusikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke Sole, ini adalah beberapa pembelajaran. Tadi mungkin sudah disinggung oleh Mas Ure bahwa ada beberapa tipe yaitu sinkronus, asinkronus itu langsung atau maya atau bertemu langsung kelas pada waktu tertentu atau asinkronus. Asinkronus yang sifatnya itu mandiri ya kan, atau yang kolaboratif atau yang asinkronus yang menggunakan fasilitas LMS seperti yang kita gunakan, atau yang sinkronus tatap maya seperti yang kita gunakan tadi. Nanti Bapak Ibu akan diminta mengerjakan ini semua sebagai salah satu tugasnya, ya. Nah, untuk itu bahwa Bapak Ibu harus tahu bahwa pembelajaran ini kan harus kita laksanakan seperti yang tadi ada Pak yang tanya, apakah ini harus diupload ke YouTube? Iya, memang harus Pak, karena itu salah satu wujud dari istilahnya apa ya, literasi digital yang coba kita tanamkan ke guru. Jangan takut dilihat orang, itu pembelajaran. Artinya kalau ada sisi baiknya itu pasti orang akan melihat dan menilainya. Kalau ada sisi yang kurang baik, nanti pasti akan mengkritik dan kita bisa membaca. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, Sole itu dikenalkan oleh siapa sih? Ya, pertama digunakan oleh yang namanya Profesor Sugata Mitra dari Newcastle University. Nah, dia adalah profesor tentang teknologi pembelajaran. Nah, beliau ini awalnya hanya mencoba membuka literasi digital. Dimulai dari 99 tahun 99, tapi istilahnya kenalkan baru tahun 2012. Itu beliau ini menetapkan sebuah komputer di desa kumuh di India. Mas Jito, mohon maaf. Good Hall in the World, ya. Boleh interupsi bentar. Ini ada Gimana, dua peserta. Iya, ada dua peserta yang info suaranya putus-putus atau mungkin faktor karena dipegangin mic-nya. Coba kalau nggak dipegangin mic-nya ya, Mas. Oke. Oke, kita Ya. coba dulu. Oke, makasih Mas Jito. Monggo dilanjut. Ya, oke, terima kasih. Coba pasaran suara gimana? Halo.
Halo, Ya, Silakan halo. dites lagi, Mas Ya. Cito. halo Mas. Tes. Iya, udah mendingan Ya, halo. daripada tadi. Oke, Dilanjut dulu, Mas sekarang Cito. gimana? Dilanjut dulu. Silakan dilanjut dulu, Mas Cito. Suara saya gimana? Ya, Oke. dilanjut dulu, Mas Cito. Ya, oke. Terima kasih Mas Bauza. Saat itu, maka anak-anak itu tidak bisa sebuah komputer sekolah di bola. Anak-anak hanya mencoba membuka-buka dan lain sebagainya. Program dia dikasih ternyata dia sudah mempunyai pengetahuan yang tak diduga itu karena mereka itu secara mandiri browsing, membuka-buka lewat jaringan internet dan pengetahuan. Nah, akhirnya itulah yang melatar dasari Sole itu ditemukan. Nah, kalau prosesnya seperti ini ya, nanti kita terangkan. Nah, intinya Bapak Ibu, Sole ini menekankan pada proses kognitif yang take order thinking, yaitu melalui penekanan, menganalisis dan mengevaluasi. Oke, Mas Cito, mohon maaf interupsi lagi. Ya. Iya, maaf interupsi lagi. Ini masih banyak, malah lebih dari 2 peserta yang menginformasikan suaranya terdengar putus-putus. Sembari mungkin ada alternatif lain, menggunakan mic lain. Di sini suara juga putus-putus, Mas. Iya, aku coba pakai mikrofon dari laptop langsung, Mas Cito. Mungkin dicoba aja. Halo, Mas. Ya. Coba, Mas. Suaranya putus-putus, Mas. Maaf. Kalau sekarang kayaknya lebih lancar. Coba, Mas Cito, diterusin lagi. Maaf ya, Mas. Putus-putus enggak? Coba ya, tes. Ya, tes di aja. Sip, silakan. Oke, Bapak Ibu, suara saya terdengar ya? Oke. Terdengar guys, kali ini lebih lancar deh. Oke, monggo dilanjut. Oke, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, self-organized learning environment ini apa yang dibutuhkan? Nah, ini yang memang karena ini kita mau menekankan tentang literasi digital, maka yang dibutuhkan tentu saja ada perangkat ya, seperti laptop ataupun Android. Terus yang kedua tentu saja koneksi jaringan atau internet. Nah, terus yang ketiga adalah peserta didik dan Bapak Ibu guru sebagai fasilitatornya, ya kan? Nah, untuk itu Sole ini bukan hanya mendorong rasa ingin tahu, juga membantu mengembangkan kelancaran berbahasa. Selain itu juga membantu mencari kemungkinan siswa menjawab pertanyaan besar yang awalnya itu susah mungkin bagi sebagian peserta, tapi menjadi lebih mudah. Caranya bagaimana? Nah, akan saya percepat. Nah, Sole itu terdiri dari 3 tahapan, Bapak Ibu. Ya, tahapan yang pertama adalah question atau big question ya. Big question atau pertanyaan atau mungkin sebuah kasus. Jadi kasus yang dihadapkan ke peserta. Terus yang kedua adalah investigation atau inquiry atau penelusuran yang dilakukan secara mandiri oleh peserta dengan panduan Bapak Ibu guru selaku fasilitator. Yang ketiga adalah review atau presentasi atau apapun hasil dari investigation tersebut, siswa-siswi mengkomunikasikan secara langsung. Makanya ini tadi bisa melatih kemampuan bahasa, maka siswa-siswi Bapak Ibu mengkomunikasikan secara langsung tentang apa hasil temuannya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita set alokasi waktu ya. Karena ini semua pembelajaran dilaksanakan dengan daring, maka waktu yang kita berikan jangan banyak-banyak. Saya kasih contoh misalnya maksimal 45 menit atau 40 menit. Nah, sesi yang pertama tadi adalah big question itu atau pertanyaan atau kasus itu 5 menit saja. Tapi jangan lupa
Anak-anak nanti diberi keterangan bahwa kita akan belajar metode pembelajaran baru, namanya Sole dan lain sebagainya. 5 menit pertanyaan yang sifatnya high order thinking skill ya. Hot. Nanti setelah itu pertanyaan ini tidak harus 5 menit, bisa 5 sampai 10 ya, tergantung capaian yang ingin kita capai. Terus yang kedua adalah tahap investigasi, sekitar 30 menit. Ya, investigasi ini bisa dilaksanakan secara offline ataupun online langsung. Artinya offline yang asinkronus dengan WhatsApp group ataupun Google Classroom ataupun apapun bisa, atau langsung siswa-siswi dikasih kesempatan ketika pembelajaran daring seperti ini dikasih waktu 30 setelah dikasih big question, ya kan? Mereka mencari tahu melalui literasi digital. Jangan lupa literasi digital menggunakan perangkat Android ataupun laptop masing-masing. Bisa di sekolah maupun bisa di rumah. Tapi karena sifatnya ini daring, maka ini dilakukan di rumah karena kita belum boleh masuk mengumpulkan di sekolah. Nah, setelah itu, setelah mereka menginvestigasi, menemukan hasil per kelompok dan lain sebagainya, itu baru kita kasih tahapan terakhir adalah review. Review itu nanti jangan lupa Bapak Ibu dibagi per kelompok ya. Misalnya siswa itu satu rombel 32 bisa dibagi 4 kelompok menjadi 8 orang dan lain sebagainya, ya kan? Nah, itu nanti per kelompok menampilkan hasil temuannya, mempresentasikan dengan review dan nanti akan ditanggapi oleh kelompok yang lain dan nanti akhirnya Bapak Ibu menyimpulkan apa yang mereka temukan. Nanti kalau kurang jelas bisa kita berikan contoh kasusnya. Nah, ini pertanyaan besarnya seperti ini misalnya ya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, bahwa pertanyaan itu dilaksanakan ya kan agar anak mencari tahu informasi yang mencoba kita sampaikan dan coba kita capai melalui kurikulum. Itu. Terus tahapan investigasi seperti yang saya sampaikan tadi, mendorong siswa dan lain sebagainya ya kan. Dan jangan lupa selalu arahkan siswa untuk melaksanakan kegiatan dokumentasi ketika mereka investigasi. Nanti bisa ditayangkan ketika mereka melaksanakan kegiatan review, ya kan. Karena ini semuanya kita laksanakan secara daring ya Bapak Ibu ya. Ini yang menjadi tantangan. Biasanya memang Sole itu dilaksanakan secara tatap muka, tapi tantangannya adalah dilaksanakan secara daring. Nah, ini sudah terbukti dan berhasil di gelombang 1 dan 2 kemarin, banyak karya-karya yang menarik dan sekarang tersedia di YouTube. Nanti Bapak Ibu akan kami tampilkan contoh-contohnya di grup WhatsApp ya. Nah, ini yang review yang kegiatan hasil temuan mempresentasikannya. Nah, Bapak Ibu di sini sebagai fasilitator dorong mereka untuk bahkan sampai berdebat pun tidak apa-apa dengan hasil temuannya. Artinya ini mendidik mereka. Yang penting nanti ada conclusion atau kesimpulan yang didapat ketika mereka berdebat keras dan sampai menggunakan dalil dan lain sebagainya, tapi nanti harus ada kesimpulannya. Nah, waktunya bisa 10 sampai 20 menit. Ya kan, tergantung jumlah kelompok yang dibagi oleh Bapak Ibu. Nah, tadi ini saya ulang lagi bahwa rule of the game-nya atau caranya adalah ini. Pertama, kita kasihkan big question atau sebuah kasus atau sebuah video pembelajaran. Misalnya ya, saya guru geografi. Saya ingin menunjukkan letak dari Candi Borobudur misalnya ya. Nah, apa yang big question yang saya lakukan?
saya kasihkan ke anak ada titik koordinat di Google Map. Silahkan anak-anak dicari Google Map titik koordinat ini. Pertama, apa yang kamu temukan? Misalnya mereka menemukan Candi Borobudur. Lah sejarah Candi Borobudur seperti apa? Ya kan, bagaimana penemuannya, cara bangunnya bagaimana, ya, seperti itu. Ini contoh big question. Nah, kalau pembagian kelompoknya, karena ini tetap daring ya Bapak Ibu, siswa bisa memilih sendiri atau Bapak Ibu menentukan. Tapi seudahamanya mungkin menentukan ya Bapak Ibu ya, menentukan kelompoknya siswa. Jadi misalnya nomor 1 sampai berapa, Bapak Ibu lebih tahu lah dari saya. Nah, terus, siswa ini berkeliling secara bebas. Secara bebasnya menggunakan apa? Menggunakan perangkatnya masing-masing, karena kita memanfaatkan itu menggunakan literasi digital. Artinya apa? Berkelilingnya ya di dunia maya karena kita daring, kecuali kalau tatap muka. Itu makanya kita laksanakan dapat berkeliling ya. Itu step yang ketiga. Ya, mereka dapat mengeksplorasi, ya kan? Artinya gini, tidak ada jawaban yang benar dan salah. Apapun temuan yang di dunia maya mereka temukan, itu adalah jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan menurut dasarnya. Artinya ketika siswa itu menemukan sesuatu, dia harus mencantumkan referensi di mana dia menemukannya. Itu juga harus ditekankan. Nah, yang akhirnya kan setiap kelompok mempresentasikan, ya kan, hasil temuan mereka dan mereka pelajari di sesi pembelajaran. Setiap kelompok itu nanti akan menghasilkan temuan sendiri dan itu yang kita catat, itu yang menjadi pembelajaran bersama. Artinya kita sudah tidak menjadi teacher center lagi, tapi student center. Cuma kita nanti Bapak Ibu sebagai guru memfasilitasi dan mendorong siswa untuk mencari temuan yang bermanfaat dan sesuai dengan kurikulum yang dibutuhkan, itu aja. Nah, ini langkah-langkahnya nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu, supaya lebih jelas, hampir sama seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari pertanyaan, ya kan, stimulus, brainstorming, ya kan, sampai menampilkan video pembelajaran. Kalau itu memang sebuah kasus ya. Nah, ini contoh-contohnya pertanyaan yang bisa disebutkan menggunakan kata sebutkan objek ataupun bagaimana dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat semua materi ada di LMS Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Nah, saya juga ingin menampilkan sumber-sumber online yang bisa Bapak Ibu cari. Kalau Bapak Ibu mengampu beberapa mata pelajaran umum dan lain sebagainya, bisa di website belajar.kemdikbud.go.id, ya kan, ini adalah Sole yang Profesor Sugata Mitra ataupun melalui YouTube. YouTube banyak pembelajaran yang bisa dilaksanakan. Nah, ini saya mengulangi tugas yang dilaksanakan ya, Bapak Ibu. Mungkin saya yakin akan banyak pertanyaan tentang tugas ini. Yang pertama, Bapak Ibu tugasnya akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa, tapi dengan online melalui sinkronus dan asinkronus. Sinkronusnya adalah dengan Webex atau Zoom. Asinkronusnya boleh menggunakan WhatsApp group yang sudah dimiliki atau mungkin bisa menggunakan Google Classroom atau Edmodo yang Bapak Ibu sudah biasa menggunakan Google Classroom. Cuma yang harus ditekankan adalah penekanan terhadap model pembelajaran Sole atau flipped learning yang besok akan kita bahas. Salah satu, tidak semuanya. Salah satu yang Bapak Ibu pakai, silahkan mau yang mana, ya kan? Nah, tugas itu nanti secara online 1 kali, ya kan? 1 jam pembelajaran saja. Nanti karena itu kan diupload ke YouTube, ya kan? Nanti nggak usah sampai 1 jam, 45 menit, 1 jam pembelajaran berapa sesuai kelasnya masing-masing ya. Asinkronusnya melalui forum chat WhatsApp. Terus yang kedua adalah merekam pembelajaran online. Nah, nanti kita akan disuguhi cara merekamnya menggunakan aplikasi Fastone.
besok ya setelah flip classroom dan ini Sole. Nah, di Webex juga ada aplikasi perekamannya, cuma nanti kita bahas kekurangan dan kelebihannya. Di Zoom juga ada, tapi kami memberikan satu alternatif merekaman dengan Fastone, aplikasi Fastone. Itu terus yang ketiga adalah Bapak Ibu akan mengunggah ke YouTube dan mengirimkan tugas tersebut. Jangan lupa presensi online 2 kali, ya, awal dan penutup seperti yang panitia. Dan jangan lupa menerapkan prinsip pembelajaran yang menyenangkan. Masalah tugas nanti ini bisa kita diskusikan kalau memang belum jelas. Yang pertama, tugas ini, kelas ini bisa Ibu laksanakan. Nanti saya akan membagi menjadi beberapa kelompok, satu kelas kita. Nanti Bapak Ibu bisa istilahnya micro teaching atau peer teaching dengan Bapak Ibu guru yang satu kelas kita ini 6 orang, kita bagi aja 5 kelompok nanti, atau langsung ke siswa. Dan yang hanya Bapak Ibu laksanakan, hanya yang direkam hanya satu, atau semuanya boleh, yang dikirim hanya satu. Jadi kita hanya minta satu aja yang terbaik dari hasil rekaman Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran dengan model Sole atau flip learning atau flip classroom. Itu sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya yakin banyak pertanyaan, nanti akan kita bahas di sini. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Itu mungkin dari saya. Waktu saya kembalikan ke Mas Bagus. Baik. Iya, terima kasih Mas Jito. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk sementara waktu belum saya persilakan dulu untuk menyampaikan langsung pertanyaan ke Mas Jito ya. Untuk yang pertama, tadi sempat mengacungkan tangan ada Bu Rina, tapi Bu Rina Safitri nanti mohon info di kolom chat dulu. Kemudian yang sudah ada pertanyaan langsung disampaikan di kolom chat. Pertama itu dari Pak Tri Wahyudi, Mas Jito. Ya, siap. Yang ini ada 4 sub pertanyaan. Yang pertama, 45 menit itu. Ya, yang pertama, 45 menit itu apakah langsung sekaligus atau step by step terdiri dari 3 sesi dengan jeda waktu? Mau dijawab dulu atau langsung saya lanjutkan pertanyaan lainnya? Saya jawab dulu aja, Mas. Oke, sip. Ya, jadi ada 2 dari Pak, siapa Mas? Tri Wahyudi, Pak Tri Wahyudi. Pak Yudi ya? Oke, terima kasih Pak Tri Wahyudi. Ada 2 kemungkinan Pak, dan Bapak Ibu semuanya. Jadi kemarin yang kelas 1-2 itu melaksanakan dua-duanya. 45 menit itu sekaligus satu room meeting kayak gini kita. Jadi di 10 menit awal itu penerangan tentang Sole, ya kan, terus pemberian big question, ya kan, terus anak itu mungkin Bapak bisa menyetel lagu, ya kan, terus anak-anak saya kasih waktu 30 menit, tapi jangan leave room ya, tetap di room, silakan anak-anak terkoneksi internet dan mencari jawaban tentang apa yang Bapak tanyakan di sesi yang pertama tadi. Hanya 30 menit ya, sampai sembari Bapak Ibu mengulas tentang apapun dan kurikulum dan lain sebagainya, ataupun bercerita dan lain sebagainya itu. Terus setelah 30 menit anak-anak dipanggil lagi, anak-anak sudah 30 menit, Bapak Ibu menunjuk salah satu atau salah 2 untuk mempresentasikan, dan anak yang lain juga ikut menanggapi, Bapak Ibu memberikan apresiasi, wah bagus sekali dan lain sebagainya. Terus lanjutkan, nah terus bagaimana dengan pancingan-pancingan pertanyaan, nanti akan ada yang menanggapi dan lain sebagainya. Itu kalau 1 kali waktu ya Pak Tri Wahyudi. Kalau 1 kali waktu itu tekniknya seperti itu. Artinya jangan lebih dari 45 menit. Maksudnya jangan lebih dari 1 jam. Nanti Bapak Ibu akan kesusahan ketika mengupload di Google YouTube mungkin. Ya. Cuma bagi yang bandwidth-nya besar mungkin nggak masalah ya, tapi kalau yang kecil nanti akan kesusahan. Tapi insya Allah kalau dengan Fastone itu bahkan 2 jam aja bisa terupload dengan mudah Pak. Nah, dan jangan lupa setiap pembelajaran ini saya sudah merekam, nanti akan saya share hasilnya di grup. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang-ulang ketika mungkin ada pertanyaan.
Terus kalau yang tidak sekaligus. Nah, ini Pak. Kalau yang tidak sekaligus artinya Bapak Ibu harus membuat penjadwalan sebelum pelaksanaan di WhatsApp group atau di Google Classroom dan lain sebagainya. Silakan yang pembelajaran asinkronusnya. Misalnya, anak-anak hari ini adalah sesi pertama dari pembelajaran Pak Wahyudi, mohon maaf, mengajar apa Pak? Di kejuruan produktif. Apa Pak? Di produktifnya kejuruan. Ya, apa mata anunya? Misalnya. Mata TKI, Teknik Informasi dan Komunikasi. Nah, misalnya mau mengajarkan apa Pak di angan-angan? Mengajarkan tentang materi tentang nirmana gitu. Nirmana. Ya. Oke. Misalnya Bapak mau mengajarkan nirmana, berarti sesi yang sinkronus tatap maya yang pertama itu Bapak hanya nge-share di question, ya kan? Terus diputarkan tentang nirmana itu apa, ya kan? Terus bagaimana cara membuatnya, bagaimana pencampuran warnanya, ya kan? Itu aja, mungkin hanya berapa menit. Nah, tapi ada lagi jadwal yang asinkronus di luar ketika siswa mandiri itu melaksanakan tugasnya. Misalnya Bapak di situ menampilkan apa itu nirmana, siapa yang menemukan, terus buatlah nirmana 3 dimensi dan lain sebagainya, ya kan. Nah, ketika yang sesi sesi yang kedua adalah investigasi, itu Bapak dilakukan di rumah, ya kan. Nanti setelah 1 hari atau 2 hari Bapak mengumpulkan lagi anak-anak untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Nah, itu yang direkam adalah yang sesi pertama dan kedua. Jadi yang investigasi tidak direkam tidak apa-apa. Itu kalau yang tidak satu waktu, ya. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami, Pak. Kalau Siap, paham, ya. paham. Ya. Yeah. Oke, nah seperti itu Pak, mungkin. Itu ada pertanyaan lain apa tadi? Baik, masih ada Mas Cito. Saya sampaikan dulu ya Pak Tri Wahyudi. Yang kedua itu, bagaimana siswa melakukan komunikasi dalam satu kelompok? Nah, kalau komunikasi dalam satu kelompok kan, kalau daring jelas melalui daring gini ya Pak ya. Ya, jadi tetap ada satu kelompok nanti ketika ada siswa yang masuk, satu siswa mungkin berapa, 30 atau berapa, mungkin tidak begitu masalah. Nah, kalau yang tadi pilihan yang kedua ketika investigasi secara mandiri, mereka kan punya aplikasi ya, WhatsApp dan lain sebagainya, itu bisa dilaksanakan menggunakan aplikasi itu tanpa harus ketemu ya. Ingat, ini tanpa harus ketemu. Jadi anak-anak tidak harus ketemu. Jadi sebisa mungkin kita laksanakan secara online. Itu Pak. Terus apa lagi Mas? Ada. Yang ketiga, bagaimana mengatasi masalah jika melakukan kegiatan praktik yang alatnya lumayan berat? Alatnya lumayan berat. Misalnya apa? Ini dari Pak Tri Wahyudi Mas Yan. Kebetulan yang kami amati adalah dari teman-teman yang satu sekolah itu kan seperti jurusan kayu, tekstil, yang itu notabene alatnya besar-besar, itu kan apakah masih memungkinkan ini bisa dilaksanakan? Terima kasih. Oke, kalau tekstil mungkin masih bisa Pak, karena saya backgroundnya tekstil ya, saya sering melaksanakan ini. Kria saya backgroundnya. Terus ya betul. Kalau yang alat besar misalnya membubut, nah itu mungkin agak susah dilaksanakan ya, karena anak-anak kan nggak punya alatnya juga di rumah. Kita juga pembelajaran daring ya kan, nah, ya kan? Jadi mungkin agak susah diterapkan. Cuma kalau sebatas memberikan pengetahuan itu bisa. Tapi kalau anak-anak praktek jelas nggak bisa karena kita daring. Karena kecuali anak-anak punya alatnya ya. Tapi nanti akan saya kasihkan contoh yang praktek tapi dia bisa melaksanakan secara daring. Oke. Itu Pak. Oke.
Saya lanjut dulu ya Pak Triwahyudi. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Triwahyudi yang sudah diajukan di kolom obrolan. Itu apakah masih perlu untuk membuat RPP, Mas Cito? Oh gitu. Sebaiknya masih Pak, karena Bapak Ibu juga sudah diwajibkan menggunakan RPP 1 lembar ya, 1 lembar. Ya. Tapi kan kami tidak minta dikumpulkan itu. Kami hanya minta hasilnya rekaman Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran online. Itu saja. Artinya silakan Bapak, kalau misalnya tidak memerlukan ya, tapi sebaiknya memang buat ya rakitang ini pengenalan dan lain sebagainya seperti Sole itu dipakai nanti investigasi berapa menit dan sebagainya, kegiatannya apa dan nanti apa itu. Saya rasa kalau 1 lembar tidak begitu masalah bagi Bapak. Itu Pak. Siap, turun. Oke, baik ya Pak Triwahyudi. Terima kasih Pak Tri. Baik, sudah diterima ya jawabannya ya. Makasih Pak Triwahyudi. Matur nuwun. Baik, Mas Cito dan Pak Triwidi masih ada pertanyaan lain. Ada 4 penanya lainnya. Yang berikutnya ada dari Bu Dewi. Bu Dewi ini menanyakan, durasi tugas video pembelajaran online itu minimal berapa menit? Buat Bu Dewi, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, atau Bu Dewi silakan bisa bicara Bu, biar sekalian. Dipersilakan Bu Dewi. Iya Pak, pertanyaannya sama. Iya seperti itu. Apakah harus 45 menit atau bisa kurang? Bisa kurang Bu, tapi jangan 5 menit Bu ya. 5 menit pembelajaran apa nanti? Karena jadi, secara realnya maksimal 1 jam lah, 45 sampai 1 jam. Kan itu nggak kerasa kok Bapak. Itu baik. Iya Pak, tapi secara realnya kan di lapangan kami di sekolah tuh nggak 45 menit full video Pak. Jadi mungkin seperti yang Bapak bilang tadi ya, dibagi dulu begitu ya. Maksudnya hari ini untuk bagian pertama, kemudian hari yang berikutnya bagian kedua. Ketika nanti prakteknya, misalnya ya praktek penggunaannya di sekolah. Kan itu bisa digabung nanti Bu. Ya, rekaman yang pertama, hari pertama, sama rekaman yang terakhir mungkin ya, yang presentasi anak, itu digabung nanti pasti hasilnya lebih dari 40 menit saya. Oh iya. Ya Pak, terima kasih. Ya Bu. Baik, berarti sudah terjawab ya Bu Dewi untuk pertanyaannya. Sudah Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Berikutnya pertanyaan dari Bu Mai Endang, Mas Cito. Nah, untuk Zoom, untuk penggunaan Zoom itu sudah disiapkan atau bagaimana Pak? Dan untuk Ibu Mai Endang dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya atau saya juga bisa bantu. Ya, untuk saat ini kita kan belum pernah untuk membuat Zoom di awal. Pembuatan Zoom. Maksudnya bikin kelas di Zoom gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oh, nanti diajari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah biasa pakai Zoom, mungkin itu hal yang mudah ya nanti. Tapi Bapak Ibu yang belum, nanti kita akan kasih tutorial caranya membuka kelas di Zoom, caranya. Jadi tidak hanya join tapi membuka kelas di Zoom sama praktek. Itu Bu. Oh iya. Terima kasih. Baik, sudah terjawab pertanyaannya. Berikutnya ke Bapak Engki. Bapak Engki dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Pertanyaan gini Mas Cito, bagaimana dengan pelaksanaannya di Mapel C3 Kejuruan? Untuk Bapak Engki dipersilakan untuk menambahkan informasi terkait pertanyaan. Halo Pak. Ya, silakan Pak. Pertanyaan saya terkait dengan Pak Triwahyudi tadi tentang pelaksanaan kelas daring di Mapel Kejuruan. Itu rasanya saya menemui kesulitan Pak, karena pada Mapel yang saya ajar itu menuntut anak menggunakan peralatan yang mana peralatan tersebut tidak bisa dihadirkan oleh siswa gitu. Nah, bagaimanakah cara pelaksanaan daring kita terhadap mapel-mapel yang menuntut peralatan tersebut Pak? Nah,
Pak Engki bisa langsung disebutkan contoh kasus realnya apa? Saya ngajar batik, Pak. Ya. Kita mulai praktek batik, Pak, gitu. Karena di daerah Ya, saya, nah ini malah sesuai Pak ini Pak. ah, Karena saya juga selama ini di studio batik Pak. Nah, ya, Pak. kalau batik kan peralatannya nggak terlalu rumit Pak. Bahkan kalau Bapak, saya pernah mencoba mengajarkan batik secara daring, ya kan. Tapi anak-anak kan sudah punya dasar Pak. Kalau susah, kalau anak sudah bisa mencanting, ya kan, mereka sambil ngetel ini, kelas Zoom online sambil batik bisa Pak, yang pertama. Atau ambil yang ikat celup atau jumputan, itu. Kalau membatik mungkin di antara C3 yang lain seperti kayu ada bubut, logam ada bubut juga, terus batik mungkin yang paling bisa dilaksanakan. Memang kalau menggunakan alat berat kan siswa nggak punya alatnya Pak. Jadi kita cari mata pelajaran yang bisa dilaksanakan tanpa menggunakan alat berat. Yang penting, tapi ketika Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka menggunakan Sole, itu baru yang alat berat dilaksanakan karena bisa tatap muka. Karena kalau sekarang kan belum bisa, jadi kita hindari dulu yang menggunakan alat berat. Itu Pak, kalau batik sangat bisa Pak. Bahkan misalnya Bapak memberikan tugas anak, silahkan anak-anak membuat motif tradisional di dalam kain 50 kali 50 misalnya ya. Terus anak melaksanakan itu baik secara sinkronus maupun daring gini, ya kan. Terus nanti anak-anak mempresentasikan ini motif yang saya buat adalah motif misalnya sekap jagat. Artinya motif sekap jagat apa, terus disimpulkan warnanya pakai warna apa dan lain sebagainya. Tapi memang sebelum itu harus disiapkan alat-alatnya dulu. Dan anak-anak sudah dikasih tahu pengetahuannya. Cuma kalau untuk mempermudah, Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan yang sifatnya hanya pengetahuan saja. Misalnya pengetahuan latar belakang motif dan lain sebagainya. Atau misalnya batik Pekalongan, ya kan, atau batik Solo dan lain sebagainya. Itu Pak. Jadi memang kita arahkan kalau online kita tidak menggunakan fasilitas yang berat dulu, tapi kalau besok sudah bisa online baru bisa dilaksanakan. Itu Pak Engki ya. Berarti ya Pak, berarti kalau kayak gitu untuk daring lebih kita utamakan ke pembelajaran atau materinya yang bisa secara daring gitu. Betul. Kan sebenarnya ini hanya Pak, semacam micro teaching buat Bapak Ibu nanti ketika harus melaksanakan pembelajaran Sole yang tatap muka. Jadi artinya yang penting kita prinsipnya melaksanakannya bisa, nanti materinya seperti apa kan ketika alat dan prasarana sudah tersedia nanti bisa dikemas demikian rupa gitu Pak. Ya. Cuman begini Pak. Kalau saya di Padang, saya kan dari SMK Negeri 4 Padang nih Pak. Betul. Di daerah kami untuk peralatan batik itu adalah sesuatu yang sulit untuk didapatkan siswa gitu Pak. Termasuk kalau kami di sekolah pun harus menunggu sekitar beberapa minggu kalau ingin mengadakan peralatannya gitu. Jadi kalau untuk praktek khususnya mapel batik, kalau dikasihkan ke siswa rasanya cukup berat gitu Pak. Nah mungkin dengan teknis daring yang di kelas sekarang itu yang bisa dilaksanakan terhadap materi gitu. Bukan bagian prakteknya. Kalau di KD3-nya ya khusus untuk KD3-nya. Nah KD4-nya karena peralatannya sulit didapat, bagaimanakah kita menyelesaikan pembelajaran tersebut gitu? Apakah kita anggap saya utarakan yang peralatan sulit dihindari. Pertama, kalau Bapak pernah mencoba EcoPrint? EcoPrint pernah. Nah, itu menurut Bapak peralatannya berat nggak? Peralatan nggak berat, tapi kira-kira harus sinkron ke IKD-nya nggak gitu?
Ada nggak KIKD di Siena? Kalau Ekoprint rasanya nggak ada tuh Pak. Kalau jemputan ada Cuman nggak? pewarna alam. Nah, pewarna alam masuknya. Berarti bisa, Pak. Oh gitu. Ya, kalau mereka tidak punya kain, silahkan pakai baju kaos yang putih. Yang penting bahan katun itu bisa dengan Ekoprint. Nanti Berarti ya pengenalan istilahnya, warna alam atau apa yang sesuai KIKD-nya, Pak. Itu, Pak. berarti istilahnya mengalihkan ke peralatan yang mudah mereka dapatkan gitu, ke bahan-bahan yang mudah didapatkan. Ya, kan sesuai surat edaran Kemdikbud yang saya utarakan di depan tadi. Disesuaikan dengan keadaan dan kondisi lingkungan dan siswanya. Itu, Pak. Oh gitu. Masih boleh Pak? Satu lagi. Boleh, silakan. Itu kan kalau untuk mapel batik Pak. Ada di Kriya itu kan ada namanya mapel tenun. Betul. Nah, kalau untuk tenun ini kan ada namanya menggunakan alat ATBM gitu. Nah, Ya. bagaimana solusinya dengan peralatan tersebut? Apakah memang tidak kita kerjakan atau kita ajarkan gitu? Sementara kalau saya lihat di KIKD-nya yang menggunakan alat tersebut cukup banyak gitu. Oke, terima kasih Pak. Kembali lagi ke yang tadi ya, gitu. Yang Bapak Ibu laksanakan di Selaras ini hanya simulasi. Pertama, apalagi kita harus daring. Makanya cari mata pelajaran yang mudah disampaikan. Itu yang pertama. Yang jadi titik utama saya. Kalau jangankan di Padang, Pak, mohon maaf, di Jawa aja tidak semua sekolah punya mesin ATBM. Di Jawa ya. Nah, itu tatap muka lagi. Jadi Bapak Ibu guru itu banyak mengeluh di kami, Pak, kita itu nggak punya ATBM yang representatif, padahal di KIKD ada mata pelajaran itu. Nah, gimana ya Pak? Nah, gimana lagi kalau nggak ada peralatannya, mau gimana lagi Pak? Apalagi tenun itu kan butuh ketelitian. Iya, betul. Nah, pertama, tatap muka aja susah. Apalagi misalnya daring. Jadi Bapak Ibu harus ketahui bahwa tidak semua kompetensi seni ya, saya katakan seni, bisa didaringkan. Ya. Tapi kompetisi seni bisa didaringkan, tapi tidak semua. Tidak semua kompetisi. Kalau di sekolah kami itu Pak, kebetulan yang basicnya seni rupa Pak ya. Contoh satu aja kayak seni lukis gitu Pak. Seni lukis gitu kan gimana mau mendaringkannya gitu. Oke lah kalau sekedar pengertian. Banget Pak kalau lukis Pak. Nanti saya kasih videonya. Bapak Ibu guru peserta kelas 2 Selaras yang beliau mengampu di SMK Negeri berapa Jakarta mengajarkan seni lukis ke anak secara daring. Nanti saya kasih videonya di grup video. Oke. Jadi oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk itu saja dulu hari ini. Ya, Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya. Baik, makasih Pak Engki. Ya. Ini pertanyaan terakhir untuk sesi pertama Mas Cito. Kemudian saya buka lagi sesi kedua sambil nunggu 3 penanya. Nah, ini ada Pak Ahmaji di SMK PGRI 1 Surakarta. Pertanyaannya, beda Sole dengan problem based learning itu apa? Oke, monggo. Dan untuk Pak Ahmaji dipersilakan juga untuk mengaktifkan mikrofonnya. Siapa tadi? Ahmadi Pak. Ya silakan Pak Ahmadi. Itu ya, saya kan ngajarnya di Mapel Teknik Mesin Pak. Untuk Sole ini kan bagi kami masih baru ya. Hampir semua baru Pak. Iya. Jadi yang sering kami lakukan tuh yang PJBL, project based learning sama problem based learning. Kalau Sole tadi kan diawali dari apa itu pertanyaan besar, ada satu pertanyaan itu. Sedangkan kalau PBL problem based learning ini kan berbasis masalah itu Pak. Nah, nanti bedanya apa antara PBL yang berbasis masalah dengan Sole yang diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang hot tadi Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Satu yang pasti perbedaannya di literasi digital Pak. Jadi apapun pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan nanti di awal, di yang sesi big question yang 5 menit atau 10 menit itu,
arahkan selalu ke literasi digital. Kalau problem based learning kan tidak selalu, mungkin dari proses hampir sama ya Bapak Ibu ya, itu memecahkan masalah. Cuma ini memecahkan masalah dengan secara mandiri, apalagi secara daring, arahkan dengan literasi digital. Misalnya Bapak mau mengajarkan tentang teknik apa Pak? Teknik mesin, saya membuat roda gigi kayak gini, roda gigi ya. Membuat roda gigi. Mungkin jangan membuat dulu Pak, misalnya apa pengetahuan dinamo apa ya? Ya, mengenal bagian mesin Pak. Nah, misalnya mengenal bagian mesin, ya silakan mungkin Bapak punya video sendiri nggak tentang mengenal bagian mesin. Kalau enggak cari video tentang minimal mengenal bagian mesin. Nah itu, terus big question-nya itu arahkan ke apa-apa saja bagian mesin itu. Nanti anak-anak kan melihat video itu Pak, ya kan? Atau silakan anak-anak eksplorasi di mana di website Bapak mungkin bisa nanti buka di rumahbelajar.kemdikbud.go.id Pak. Di sana banyak mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal banyak yang tentang rumah belajar yang itu ada materi-materi yang bisa Bapak Ibu ambil ya kan untuk bisa diputarkan ketika sesi big question. Nah, nanti ketika investigasi anak-anak dicari pertanyaannya Bapak Ibu juga harus sesuai video yang diputar, terus anak-anak nanti menginvestigasi, nanti anak-anak tinggal mereview melalui presentasi. Itu Pak. Oke. Terus untuk goalnya gimana Pak? Goalnya Pak? Goalnya nanti apapun hasil dari temuan anak-anak, itulah goalnya. Nah, cuma nanti Bapak menambahi dan memberi penguatan di sana. Ya, jadi benar, misalnya si A menemukan bagian mesin itu ada apa, ada pusat mesinnya, ada ininya lah. Ternyata ada lagi anak-anak tambahan. Jadi di akhir sesi review itu Bapak harus ada menyimpulkannya, gitu Pak. Oke Pak, makasih. Ya, siap Pak. Baik, makasih Pak Ahmadi di SMK PGRI 1 Surakarta. Untuk yang berikutnya dimulai sesi kedua, Mas. Cuman ternyata baru satu yang mau menanyakan. Untuk yang saya menanyakan dulu ke Ibu Rita ya. Dari tadi raise hand, mungkin kepencet saja sih. Ibu Rita Safitri, mohon info di kolom obrolan apabila ingin bertanya. Lanjut ke berikutnya yang sudah info ingin menanyakan ada Pak Tovan. Pak Tovan dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di SMA itu kan secara umum dengan belajar seni budaya. Terus ada KD yang tentang apresiasi seni. Terus proyeknya ada pameran gitu. Apakah dalam daring ini yang mengadakan pameran bisa dibuat misalnya dengan pameran yang digital gitu? Itu apakah yang saya tanyakan memberatkan atau tidak memberatkan gitu? Itu saja dulu Pak Suharjito. Terima kasih Pak Tovan. Ini Pak Tovan ya. Ya. Tadi gini, pertanyaan juga perlu Bapak Ibu bisa dilakukan. Gini, karena kita dari pameran yang diselenggarakan ada tidak bisa banyak dia bisa menggunakan itu ya kan nanti pameran ya di upload itu di ya, atau menggunakan blog ya, itu yang paling mudah itu ya selain Mas Jito, mohon maaf. Ya. Jito, iya, sepertinya suaranya agak putus-putus. Sebentar, kita pastikan dulu untuk mikrofonnya sudah ada, masih ada yang on atau enggak? Sebentar Mas Jito, saya memastikan dulu.
Oke, silakan. Pak Tovan, saya matikan dulu ya mikrofonnya. Oke, Nah, ya. iya. Saya matikan juga mikrofon saya supaya lancar karena tadi putus-putusnya agak parah. Silakan Mas Jito. Oke, sekarang gimana? Sudah jelas, sudah. Ya. Silakan. Oke, kalau pameran saya langsung jawab aja bisa, Pak Tovan. Dengan pameran digital. Artinya nanti anak-anak berkarya, ya kan? Nanti di sesi itu silakan dibuat bagaimana berkarya, terus investigation-nya itu mungkin 1 hari, 2 hari ya kan, anak-anak berkarya, tapi tetap daring ya Pak. Jadi anak-anak mau apresiasi seni kan juga tidak harus misalnya anak-anak diminta untuk mengunjungi IG-nya Museum Nasional. Nah, ya silakan nanti cari IG-nya Museum Nasional ya kan, anak-anak diminta secara virtual ya ini. Kemarin Museum Nasional saya ketahui bahwa membuka semacam pameran virtual menggunakan IG. Jadi anak-anak misalnya diarahkan ke sana. Terus, nah apa yang ditemukan anak-anak dan lain sebagainya gini ya kan, suruh memberikan hasilnya di kegiatan review. Itu kalau apresiasi seni ya. Tapi kalau mau melaksanakan pameran berarti anak-anak harus berkarya. Nanti karya anak-anak itu difoto. Terus Pak Tovan nanti yang membuatkan YouTube-nya, ya kan, hasil karya anak A, B, C dan lain sebagainya dipampang di IG atau di YouTube atau bahkan mungkin di sekolah ada website sekolah resmi itu mungkin bisa dipampang dan lain sebagainya. Itu juga bisa dilaksanakan. Artinya tidak menutup kemungkinan kalau pameran secara daring pun bisa dilaksanakan. Itu Pak Tovan. Ya. Gimana Pak Tovan? Silakan untuk mengaktifkan kembali mic-nya. Ya, oke. Tadi disinggung masalah tentang media sosial ya. Dalam pembelajaran daring itu kan kita lebih banyak atau lebih familiar dengan media sosial WhatsApp, terus ada juga yang nanti dengan Instagram. Itu apakah boleh misalnya tugasnya anak-anak diupload di media sosialnya anak-anak masing-masing gitu? Itu termasuk dalam yang akan kita pelajari untuk saat ini gitu Pak Jito? Boleh Pak. Jadi anak-anak kalau mau mengupload ke media sosialnya masing-masing, boleh silakan. Tapi yang harus dikumpul ke kami hanya link proses pembelajaran secara daring menggunakan metode Sole atau Classroom. Jadi ketika Bapak Ibu mengajarkan apapun yang mau diajarkan terus direkam nanti, itulah yang diupload di YouTube dan dikirim ke kami. Kalau anak-anak misalnya ya, mengupload hasilnya ke IG-nya masing-masing, ke YouTube-nya masing-masing, ya kan. Dan Pak Tovan memberikan semacam apresiasi ke mereka itu enggak masalah. Justru semakin banyak diketahui, semakin bagus menurut saya. Jadi nanti mereka kan juga bisa saling belajar. Ketika si A mengupload tugas ini, si B mengupload tugas ini, nanti kan bisa saling belajar. Gitu Pak, tidak masalah. Oke, terima kasih. Cukup pertanyaan saya. Monggo yang lain. Ya, baik Pak Tovan, terima kasih atas pertanyaan dan Mas Jito atas jawabannya. Masih ada 2 pertanyaan terakhir, Mas Jito. Ya. Ya, yang pertanyaan pertama dari Ibu Rita Safitri. Ibu Rita Safitri saya bacakan, dipersilakan untuk mengaktifkan mic-nya apabila mau menambahkan. Ini pertanyaannya Mas Jito. Saya mau bertanya tentang pembuatan videonya karena masih bingung. Apakah nanti harus dari RPP, kemudian harus mencakup kegiatan awal, inti, dan penutup, kemudian haruskah pakai Sole? Itu pertanyaannya. Dan untuk Bu Rita dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya apabila ada penambahan keterangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Saya terus terang masih bingung karena untuk Sole mungkin ini baru bagi saya. Jadi nanti untuk tugasnya itu saya inginnya ada ini step per stepnya itu seperti apa bentuknya. Mungkin
kalau untuk materi mungkin dari masing-masing peserta ya sesuai dengan mapelnya. Tetapi untuk stepnya untuk videonya itu seperti apa dan nanti apakah karena mungkin menggunakan Webex atau Zoom itu tadi, kemudian apakah dibatasi jumlah siswanya dan mungkin ada kejelasan yang lebih dalam, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Kalau pertanyaan terakhir aja, kalau harus menggunakan Sole, ya. Jadi ada dua pilihan nanti Bapak Ibu, Sole atau Flip Classroom. Nanti pilih yang paling mudah. Nah, perbedaannya yang memang gelombang kedua sama ketiga, kalau kemarin hanya menggunakan Sole, sekarang kita pakai tambah dengan Flip Classroom supaya memperkaya pengetahuan model pembelajaran. Nah, kalau step-stepnya, ini juga mungkin menjawab pertanyaan Pak Triwahyudi, ya. Ini ada apanya? Apakah harus membagi kegiatan awal, inti, dan penutup? Nah, kegiatan awal, inti, dan penutup tadi itu direpresentasikan di RPP melalui 3 tahap tadi, Pak dan Bu Rita. Jadi tahap yang pertama adalah penyajian big question, terus investigasi, terus review. Jadi di RPP nanti bisa ditayangkan itu ketika pembelajaran dimulai atau bisa Ibu simpan sendiri. Kalau step-stepnya mungkin kalau bingung, saya maklum pasti bingung. Jadi karena ini baru pertama kali dikenalkan. Kalau langsung klik mungkin ya luar biasa. Jadi saya pun ketika mengenal ini mungkin agak bingung, tapi ketika sudah mendalami dan melaksanakan, oh ternyata cuma gini. Nah, nanti kita belajar bersama, Bu. Nanti saya akan kasih contoh hasil-hasil dari rekaman selaras gelombang 1 dan 2. Nanti bisa Bapak Ibu adaptasi atau adopsi sesuai mapelnya masing-masing. Gitu Bu Rita. Oh ya, Bu Rita ngajar apa Bu mapelnya? Saya mengajar bahasa Inggris, Bapak. Wah, bahasa Inggris lebih mudah lagi nanti. Oh, ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ya, amin. Pasti mudah Bu. Ya. Ya, monggo silakan lanjut Mas Bagus. Baik, baik. Ini saya mengaktifkan kembali mic saya biar lancar suaranya. Untuk yang berikutnya itu sebenarnya sudah habis, tapi ada Pak Triwahyudi lagi yang bertanya. Ada 2 pertanyaan nih, Mas Cito. Ya, 2 pertanyaan terakhir. Pak Triwahyudi juga siap-siap untuk mengaktifkan mic-nya. Yang pertama, kalau pakai model Sole, apakah kita masih perlu membagi kegiatan awal, inti, dan penutup, khususnya untuk sesi simulasi nanti yang 45 menit. Kemudian, bolehkah paparan kita diganti dengan video paparan? Terima kasih. Nanti yang berikutnya saya sampaikan lagi pertanyaannya. Ini dijawab dulu aja. Ya. Mungkin sekalian menjawab yang berikutnya kan micro teaching itu real atau dengan siswa kan? Oke, ya silakan sekalian untuk micro teachingnya itu. Pak Yudi, jadi gini Pak, itu tadi yang pertama sudah terjawab yang tadi. Jadi kegiatan pembuka, inti dan penutup direpresentasikan ke RPP yang 1 lembar sesuai tahapan Sole, yaitu big question, investigasi dan review, ya kan? Itu direpresentasikan di RPP, itu yang pertama. Terus yang kedua, micro teaching itu boleh real dengan siswa kalau memungkinkan, ya kan? Atau sesama peserta. Makanya nanti saya bagi peserta menjadi 5 kelompok karena kita 30 orang dan nanti 1 kelompok 6 orang. Karena kalau yang kemarin Pak Tri itu harus dengan peserta 1-2 itu. Jadi micro teachingnya harus dengan peserta. Cuma ternyata dari Bapak Ibu banyak yang mengeluh kendala, artinya ada peserta karena kita kan ada yang jenjang SD, SMP maupun SMA. Nah, ada yang siswa kesulitan data karena tidak punya uang untuk beli data. Ada yang beralasan siswa tidak sinyalnya jauh dan lain sebagainya, ya kan. Akhirnya kita harus ganti dengan kegiatan yang lain. Nah, ini saya bebaskan ke Bapak Ibu, ada 2 pilihan. Yang pertama micro teaching sesama peserta sesuai kelompok, ya kan.
atau micro teaching langsung dengan siswa. Kalau Bapak Ibu aku pengen langsung mempraktekkan kok ini, kira-kira bisa enggak? Itu. Jadi boleh dua-duanya Pak Tri. Siap. Ya, itu. Pak. Bagus. Ya, baik. Pak Tri sudah diterima jawabannya dari Pak Cito. Paparan itu apa? Harus real paparan dari gurunya atau boleh diganti dengan video-video paparan yang kita punya? Nun. Boleh Pak, boleh diganti Pak. Artinya gini, kalau Bapak punya video paparan ketika ini, mungkin Pak Tri sudah punya video pembelajaran tentang mengajarkan nirmana di YouTube. Ya, paparan itu bisa ditampilkan, tidak harus Bapak langsung tampil gini, tapi mungkin Bapak harus membuka ya, karena harus menyampaikan tahapan sole, ya kan? Harus menyampaikan tahapan sole ke siswa, terus baru Bapak putar videonya itu, jedet. Nah, nanti anak setelah tahapan sole, terus pertanyaan, baru investigasi dan review. Boleh Pak, bahkan saya sarankan bagi Bapak Ibu yang punya konten DIY atau do it yourself, yang Bapak Ibu laksanakan sendiri, tentang bagaimana mengajarkan kompetensi tertentu, itulah yang ditampilkan. Kalau anak-anak belum pernah melihatnya ya, tapi kalau anak-anak sudah melihatnya, cari yang belum pernah. Itu Pak. Siap. Baik, makasih Pak Tri Wahyudi. Dan sebentar, ada satu pertanyaan terakhir Mas Cito, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan di kelas daring ini saya cukupkan sampai pertanyaan Pak Windu yang akan saya sampaikan ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan melalui LMS. Karena kenapa? Betul. Untuk di grup itu sifatnya untuk pertanyaan yang sifatnya administratif teknis dan untuk info umum. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang substansial nanti akan tenggelam. Jadi nanti ditanyakan di LMS saja. Untuk yang pertanyaan terakhir Mas Cito dari Bapak Windu ya, Bapak Windu atau Ibu Windu, mohon untuk mengaktifkan mic-nya. Pertanyaannya, kelompoknya bisa pilih sendiri atau enggak biar mudah koordinasinya? Ya, oke. Kalau kita kan sebenarnya daring ya Bapak Ibu. Mungkin saya menganut aja sih, tapi kalau lebih mudahnya mending dipilihkan saja ya. Karena kalau milih sendiri nanti, kalau ke anak boleh milih sendiri, kelompok anak-anak ya ini, biar lebih mudah. Tapi kalau kelompok yang kita nanti mungkin akan dibagi, Bapak Ibu guru yang melaksanakan micro teaching, ya kan? Kalau Bapak Ibu ingin langsung ke siswa dan itu yang dikirimkan ke kita linknya, tidak masalah. Tapi kalau yang dikirimkan adalah link yang micro teaching dengan sesama peserta di kelas 9 ini juga kita terima. Kelompoknya nanti mungkin sesuai nomor urut presensi aja. Jadi 1 sampai 6 itu kelompok 1, 7 sampai selanjutnya itu kelompok 2 dan lain sebagainya. Itu mungkin menjawab dari Ibu Windu ya. Ibu atau Pak ya? Ya, silakan untuk Bapak atau Ibu Windu menyampaikan langsung ke Mas Cito. Terima kasih. Ibu Windu, Mas. Maaf, Bu. Terima kasih. Untuk pemilihan kelompok itu kenapa saya tanya pilih sendiri, itu karena kami dari SMK 5 kan ada 5 Pak. Jadi ya gitu. Jadi lebih enak koordinasinya nanti kita gitu. Oh, satu kelasnya ada 5 ya? Iya, dan kami dari SMK Negeri 5 Yogyakarta ada 5 orang juga. Itu beda mapel yang diambil. Iya, beda mapel. Ya, saya tidak itu mungkin bisa koordinasinya juga lebih baik. Nggak masalah Bu. Bagi kami nggak masalah. Yang penting hasil akhirnya. Ya Pak, terima kasih. Sekolah itu. Bapak, tadi itu saya juga ada pertanyaan, tapi keliru kirimnya langsung ke Pak Sungarjito. Oh, apa Bu? Itu langsung aja. Tapi waktunya masih boleh ini? Boleh, terakhir ini. Oh ya, saya guru produktif. Kebetulan saya ngajar DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah, saya menanyakan metode dan pendekatannya, Pak. Kalau biasanya saya pendekatannya pakai student center. Ya. Lalu ini saya pakai project based learning.
Nah, untuk sekarang ini kalau student center kayaknya tidak bisa jalan kalau dengan daring seperti ini. Tahapan dari project based learning pun juga tidak bisa saya lalui semuanya. Oke, Bu. Nah, Oke, saya jawab ya, Bu. Okay. Ya. Pertama, metode yang digunakan adalah SOLE, Self Organized Learning Environment. Nanti materi SOLE bisa dilihat di situ. Tentang tahapannya tadi udah saya bahas sama dari A sampai Z, yaitu dari mulai pemberian pertanyaan besar, big question, investigation, sampai review. Itu kalau metode ya, Bu ya. Terus kalau pendekatannya jelas student center learning, Bu. Tapi dilaksanakan secara daring, Bu. Ini tantangannya di sini, Bu. Kenapa Ibu bisa mengatakan tidak mungkin? Meskipun mereka tidak ketemu tatap muka, tapi kan mereka berkomunikasi lewat dunia maya. Melalui WhatsApp group. Bahkan mereka bisa membuat grup sendiri ketika Ibu misalnya memberikan tugas ke mereka, ya kan? Terus nanti mereka pasti akan diarahkan membuat grup sendiri oleh Ibu untuk diskusi supaya nanti misalnya ada misalnya ada pembagian tugas, kamu nanti menjawab pertanyaan ini ya, si B menjawab pertanyaan ini, tapi mereka lakukan itu tanpa ketemu. Kita itu semuanya daring itu. Jadi student center pun bisa dilaksanakan menggunakan daring. Nanti kalau Ibu mungkin nanti saya akan share beberapa video hasil dari kelas selaras 1 dan 2, mungkin bisa diadaptasi cara-cara mereka. Bahkan tadi saya ceritakan bahwa ada seorang guru yang dari Jakarta mengajar mapel lukis, yaitu mengajarkan seni lukis melalui daring, Bu. Ada lagi salah satu guru dari Gunung Kidul itu mengajarkan membuat figura itu secara daring. Nah, menarik nanti dilihat. Silakan nanti saya share. Saya akan share hampir mungkin yang bisa Bapak Ibu pelajari akan diambil sisi-sisi positifnya, gitu Bu Windu. Gitu ya Bu Windu. Sudah Baik, cukup? Iya, terima kasih Bu Windu. Mas Cito, kan pertanyaan sudah selesai, juga sudah tutup penampungan pertanyaan. Cuman ada satu pertanyaan yang bisa disampaikan juga supaya jadi informasi buat bersama. Untuk materi PowerPoint-nya akan di-share nggak, Mas? Dan sebenarnya kayaknya di LMS ada ya? Ya, saya share nanti, Bu. Semua materi kita share. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang belum mendownload materi, silakan di-download. Nanti kalau yang belum terlampir di sana, saya share via grup. Semua saya share. Oke, baik. Gitu, Mas. Ya, makasih informasinya Mas Cito. Untuk sebelum menutup, Mas Cito ada yang ingin disampaikan atau disarikan dari pertemuan kali ini dari Mas Cito dan Pak Triwidi? Saya persilakan sebelum saya tutup. Oke, terima kasih Mas Bagus. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan aja, Bapak Ibu. Ini memang metode baru, SOLE ya kan, atau Self Organized Learning Environment. Nanti silakan Bapak Ibu coba terapkan. Saya yakin pasti bisa. Bapak Ibu guru hebat. Karena yang kelas 1, 2 kemarin juga di awal-awal itu gampang, Bu. Bingung karena belum pernah melaksanakan. Tapi ketika sudah dilaksanakan, hasilnya luar biasa dan saya sangat takjub hasil Bapak Ibu, dan saya yakin hasil yang kelas 9 ini nanti lebih bagus lagi dari kelas-kelas sebelumnya karena kita lakukan penyempurnaan terus-menerus. Dan tetap semangat Bapak Ibu, karena kita belum masuk zona hijau ya di Jogja pun. Kalau nggak tahu kalau di kota yang lain, kita harus tetap melaksanakan daring, dan SOLE ini bisa dilaksanakan tatap muka maupun daring. Itu mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada kekurangan ataupun yang kurang jelas bisa ditanyakan di LMS ya kan, tapi link-link video ataupun nanti akan saya share di grup WhatsApp. Itu terima kasih waktunya. Ini sudah luar biasa. Biasanya perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tingkat konsentrasi pembelajaran daring itu semakin lama semakin menurun, makanya
saya minta hanya sekitar 1 jam aja, tapi Bapak Ibu yang masih stay tune di sini, saya berikan applause dan terima kasih perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan dari fasilitator kita, Mas Cito dan Pak Triwidi. Ya, Pak Triwidi tidak ada penambahan ya? Saya ada, Mas. Tidak ada. Oke, terima kasih Pak Triwidi dan Mas Cito. Terima kasih Bapak Ibu sekalian setelah berpartisipasi secara aktif sepanjang kelas daring siang hingga sore ini ya, tentunya udah sore ini. Terus kemudian saya ingin mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan saya selama membawakan acara ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Kalau saya cek yang berikutnya adalah model pembelajaran flipped classroom. Nah, untuk itu akan diinformasikan ke di grup WA untuk kaitannya dengan tautan kelas daring untuk besok. Jadi mohon ditunggu dan dipantau terus di grup WA tersebut. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tutup ya Ibu, Bapak untuk kelas ini. Terima kasih. Silakan. Sampai ketemu besok. Nah, Yanti. Dan kelas rumah tuh